Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana keadaan kita pada pagi hari ini? Saya berharap bahwa kita senantiasa dalam keadaan yang baik dan sehat dan terus ada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15. Bagian ayat firman Tuhan ini mengatakan seperti demikian, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan sangat tegas mengatakan jangan kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Bagaimana kita memahami kalimat daripada firman Tuhan ini? Nah, setidaknya kita harus mengerti apa arti kata dunia. Nah, di dalam Alkitab ada 3 pemahaman tentang kata dunia. Yang pertama adalah dunia yang mengacu kepada kosmos atau bumi, tempat di mana Tuhan menciptakan sebagai satu tempat di mana manusia dan ciptaan Allah lainnya menghuni dan hidup di dalamnya. Tentu dunia dalam pengertian kosmos atau bumi ini bukan yang dimaksudkan oleh Rasul Yohanes pada ayat ini. Lalu yang kedua, dunia adalah sesuatu yang mengacu kepada umat manusia secara keseluruhan. Nah, kalau kita lihat misalnya di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, maka di sana dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah, dunia di ayat itu jelas mengacu kepada umat manusia yang berdosa, kepada umat manusia yang ada di dalam kegelapan, yang dikasihi oleh Allah. Dan bukti daripada kasih Allah itu adalah Dia mengutus anak tunggalnya menjadi juru selamat mereka. Nah, juga tentu bukan dunia dalam pengertian umat manusia ini yang harus kita tidak boleh mengasihinya. Karena ada perintah di dalam Alkitab, bahkan dari Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, "Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri." Nah, yang ketiga Bapak Ibu, dunia di dalam pengertian yaitu sebagai satu sistem kehidupan, di mana di dalam sistem kehidupan itu ada nilai-nilai, ada tujuan-tujuan, ada pola pikir, ada cara-cara yang mana semuanya ini yang berkaitan dengan nilai-nilai, pola pikir, cara-cara, dan juga konsep-konsep itu semua bertentangan dengan kehendak dan juga kekudusan dan kebenaran Tuhan. Nah, dunia di dalam pengertian sebagai satu sistem kehidupan inilah yang Rasul Yohanes mengatakan jangan kita mengasihi akan dunia yang seperti demikian ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa kehidupan kita di dalam dunia ini adalah satu kehidupan yang menyaksikan, bahkan yang terus-menerus berhadapan dengan begitu banyak konsep nilai, dengan begitu banyak prinsip-prinsip yang dihidupi oleh manusia, dengan begitu banyak tujuan-tujuan yang juga dikejar oleh manusia, di mana semua nilai, tujuan, dan segala konsep tersebut adalah hal-hal yang jelas berseberangan dan bertabrakan dengan kebenaran dan juga dengan segala hal yang adalah kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, salah satu contoh misalnya, kita sangat tahu sekali bahwa ada satu prinsip di dalam dunia ini, bahwa kalau kita mau mencapai sesuatu, maka tujuan itu bisa menghalalkan cara. Nah, ini adalah prinsip yang dipraktekkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau mereka ingin menjadi kaya, maka tujuan mereka menjadi kaya tersebut adalah sesuatu yang bisa dicapai dengan cara yang tidak peduli menabrak hukum, tidak peduli akan apakah caranya benar atau tepat. Yang penting tujuannya tercapai. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya di dalam dunia ini kita melihat bahwa karena orang ini mencapai kekayaan, maka orang itu bisa melakukan korupsi, tipu, dan lain sebagainya. Nah, keadaan yang seperti demikian inilah maka kita sebagai orang percaya tidak boleh mengasihi, tidak boleh mempraktekkan, tidak boleh hidup dengan cara yang demikian. Ini yang dimaksud oleh Rasul Yohanes, jangan kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Mengapa seperti itu? Karena kalau kita mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ini sangat jelas sekali, sangat tegas sekali. Kita tahu bahwa prinsip kasih adalah prinsip yang mengatakan bahwa hati kita
harus diberikan kepada Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan adalah hati yang mempertamakan Tuhan, yang mengutamakan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kalau orang mengasihi dunia dan segala hal yang ada di dalamnya, segala prinsip nilai-nilai yang ada di dalamnya, maka jelas sekali itu membuktikan bahwa dia tidak mempunyai satu kasih kepada Allah. Dan dia tidak mempertamakan dan mengutamakan Allah. Bapak Ibu, ini adalah satu bagian daripada firman Tuhan yang mengingatkan kita supaya kita harus mawas diri, betul-betul mempunyai satu kewaspadaan terhadap sikap hati, terhadap dorongan-dorongan yang ada di dalam diri kita tatkala kita hidup sebagai orang Kristen. Apakah kita hidup menurut prinsip Alkitab, menurut prinsip karena kita mengasihi Allah, mengutamakan dan mempertamakan Dia, atau kita hidup berdasarkan dorongan, prinsip, dan segala nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menolong kita untuk menjadi orang Kristen yang mengoreksi akan hati kita. Tuhan memberkati setiap kita.